Perlawanan Kerajaan Mataram. Perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC adalah dua serangan besar yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa karena monopoli perdagangannya dianggap mengancam kesatuan dan kedaulatan Mataram. Selanjutnya adalah latar belakang. Sultan Agung adalah penguasa lokal pertama yang melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap kongsi dagang VOC. Sultan Agung sebagai Raja Kerajaan Mataram menyatakan pertentangan tersebut secara besar-besaran. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap VOC tersebut disebabkan karena kehadiran VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, mulai dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC sudah menguasai beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti di Batavia. Kehadiran VOC juga dapat menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Prinsip Sultan Agung yaitu tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC atau penjajah lainnya, sehingga ia melakukan berbagai serangan terhadap VOC secara besar-besaran. Namun, seragam Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan karena VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan. Namun, Sultan Agung tidak menyerah begitu saja. Ia mencurahkan perhatiannya di berbagai bidang. Di lingkungan Keraton Mataram Islam, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa bakungan yang harus dipakai oleh para bangsawan. Selanjutnya ada kronologi. Serangan pertama yang terjadi pada tahun 1628. Yang pertama, persiapan pasukan. Pada tahun 1628, pasukan Mataram disiapkan untuk menggempur Batavia di bawah pimpinan. Yang kedua ada Tumenggung Bau Reksa. Awal pertempuran. Serangan dimulai tepat pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalanginya, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Yang ketiga ada bantuan datang. Pasukan Mataram menerima bantuan dari Kiai Dipati Mandura Reja, Upasanta, dan pasukan Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Yang keempat ada taktik pengepungan. Pasukan Mataram berusaha mengepung VOC dari berbagai tempat. Yang kelima ada kegagalan dan gugurnya Panglima. Namun kekuatan tentara VOC yang didukung persenjataan lengkap lebih unggul. Pasukan Mataram terpaksa mundur. Tumenggung Bau Reksa gugur dalam pertempuran ini. Yang keenam ada hasil. Serangan pertama Mataram terhadap VOC pada tahun 1628. Serangan kedua yang terjadi pada tahun 1629. Yang pertama ada siasat baru. Belajar dari kegagalan pertama, Sultan Agung segera mempersiapkan serangan kedua dengan siasat yang lebih matang, yaitu membangun lumbung-lumbung beras di daerah Tegal dan Cirebon sebagai pos logistik. Yang kedua ada pemberangkatan pasukan. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Kali ini dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Yang ketiga ada VOC menghancurkan logistik. Sayangnya, informasi persiapan ini bocor ke tangan VOC. Praktis, VOC segera mengirimkan kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung beras di Mataram. Di Tegal, VOC berhasil mengamankan 200 kapal Mataram, 400 penduduk, dan lumbung-lumbung makanan. Yang keempat, ada pengepungan dilanjutkan. Meskipun logistik hancur, pasukan Mataram tetap melanjutkan pengepungan di Batavia. Mereka berhasil menghancurkan benteng Belanda. Yang kelima ada Gunah YPK. Pasukan Mataram selanjutnya mengepung benteng Bomel, namun gagal menghancurkannya. Di tengah pengepungan mereka mendapat kabar bahwa YPK meninggal pada 21 September 1629. Peristiwa ini sempat menyulut semangat para pejuang Mataram. Yang keenam, kegagalan akhir. Meskipun semangat meningkat, VOC mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap dan berhasil membalikkan keadaan. Yang ketujuh, hasil. Serangan kedua Sultan Agung juga gagal. Selanjutnya ada tokoh. Yang pertama, Sultan Agung Raja. Mataram yang ambius dan melihat VOC sebagai ancaman bagi kedaulatan dan perdagangan Mataram. Yang kedua, Tumenggung Bau Rekso, seorang panglima perang yang memimpin pasukan Mataram pada serangan pertama tahun 1628. Ia gugur dalam pertempuran di Batavia. Yang ketiga ada Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Keduanya memimpin serangan kedua pada tahun 1629. Selanjutnya ada waktu dan tempat.
Perlawanan besar yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram terhadap VOC ini berpusat di Batavia yang merupakan basis kekuatan dan pusat pemerintahan VOC di Nusantara. Perlawanan ini terjadi dalam dua gelombang penyerangan utama di bawah kepemimpinan Sultan Agung, yaitu gelombang serangan pertama terjadi pada tahun 1628 tepatnya di Batavia. Yang kedua, gelombang setahun kedua terjadi pada tahun 1629 tempatnya di Batavia. Selanjutnya ada berakhirnya perlawanan. Meskipun dua kali serangan Sultan Agung mengalami kegagalan militer, perlawanan tersebut menunjukkan semangat dan cita-citanya untuk melawan dominasi asing di Nusantara. Kelemahan pasca Sultan Agung, semangat perlawanan Sultan Agung sayangnya tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Kerajaan Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya perlahan-lahan mampu dikembalikan oleh VOC. Perubahan kebijakan pengganti Sultan Agung yaitu Amangkurat I memerintah 1646 sampai 1677 justru memilih kebijakan persahabatan dengan VOC. Bahkan Sultan Amangkurat I menjadi raja yang reaksioner, bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat dan kejam terhadap ulama. Perilaku ini justru menimbulkan perlawanan internal dari rakyat Mataram sendiri. Salah satunya adalah pemberontakan Trunajaya. Dengan demikian, perlawanan Mataram terhadap VOC berakhir dengan kegagalan militer untuk mengusir VOC, diikuti oleh melemahnya Mataram secara politik dan akhirnya berada di bawah kendali VOC setelah wafatnya Sultan Agung.